Izin pertama kalian saat YouTube itu apa? Coba sok komen-komen di bawah biar kita saling sharing-sharing dan komen-komen bersama. Jadi ujian pertama di YouTube itu saat kita udah dimonetisasi, terus kita ajukan monetisasi, isi formulir-formulirnya, data-datanya, itu yang bikin tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di hasil tutorial ini yang baik ya teman-teman. Kita kali ini akan membahas masalah monetisasi di YouTube. Nah, jadi kita saat pertama tegang-tegangnya itu yaitu kita baru dimonetisasi memenuhi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, apa yang paling tegang menurut kalian di YouTube ini? Kalau menurut saya sih saat kita mengajukan monetisasi ya, setelah kita berjuang untuk mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, kita tegang banget di salah satu daftar monetisasi. Karena ya kita belum tahu daftarnya gimana, takut ditolak. Itu semua terjadi di semua konten kreator, takut ditolak monetisasinya. Dan akhirnya ada satu fitur itu ya paling tegang lah gitu ya saat kita daftar. Fiturnya itu fitur yang namanya kita daftar AdSense, akun kita ditautkan ke AdSense sama rekening kita. Nah, jadi saat itu kita ya lagi tegang-tegangnya, diterima nggak. Semua itu terjadi pada konten kreator pemula yang baru dimonetis. Nah, siapa sih yang nggak tegang gitu ya? Kita selama 1 tahun itu udah berjuang, terus 1.000 subscriber terpenuhi dan 4.000 jam tayang terpenuhi. Setelah kita upload, ya kan kalau tidak disetujui oleh YouTube pasti ya kita sia-sia dong. Bisa-bisa yang nggak kuat mental mah ya ngelamun. Itu pasti terjadi pada semua konten kreator di dunia ini. Itu bukan 1-2, itu semuanya. Soalnya ya kalau kita ya perjuangannya itu, kalau perjuangan yang sesungguhnya itu setelah dimonetisasi, bukan yang belum dimonetisasi. Yang baru mulai itu ya belum apa-apa. Belum apa-apanya apa, tidak ada pelanggaran, tidak ada apa, itu polos lah intinya. Nah, kita sudah dimonetisasi itu rawan yang namanya pelanggaran yang tidak disetujui oleh pihak YouTube-nya. Nah, jadi caranya gimana supaya kita itu tidak tegang, slow, santai, terus kita ngambil ininya, namanya jalan tengah ya. Jalan tengah setelah kita daftar, kita apa yang kita tidak bisa, kalian tonton saja di tutorial. Banyak yang mengasih tahu atau menjelaskan cara daftar setelah dimonetisasi atau cara daftar monetis itu sangat ya menurut saya itu pengalaman saya saat saya itu udah memenuhi syarat terus saya daftar. Nah, ada yang nggak bisa saya cari lagi, tak skip lagi, tak tunda lagi. Setelah saya cari-cari, ternyata satu-satu yang di tengah yang bikin gemetar. Diterima nggak, proses. Nah, jadi saat proses itu kita paling tegang. Berapa hari kita diterima? Kalau saya sendiri itu tidak sampai 1 hari teman ya. Saya daftar itu ya maghrib mulai, isya berhenti. Setelah itu sudah beres jam 8, semua sudah terpenuhi ya saya biarkan. Nah, setelah saya bangun tidur itu sudah diterima monet saya, ada email di Gmail saya, kirim emailnya, selamat, channel Anda sudah dimonetisasi, tidak ada pelanggaran atau apapun, bersih teman-teman, bersih. Maka dari itu kita sebagai konten kreator pemula, di saat kita yang namanya pemula, pertama kita upload video atau kita belum mendapatkan subscriber, itu masih bersih, jadi tidak ketergantungan pelanggaran.
Nah, kalau kita sudah dimonetisasi itu rawan sekali tuh ya, rawan sekali yang namanya pelanggaran lah, inilah itulah, konten berulang atau enggak ya dolarnya kuning lah itu. Nah, siapa saja yang saat pengajuan gemetar atau deg-digduk, yuk komen di bawah, komen saja, komen aku win semuanya itu ya. Saya itu prosesnya saat pengajuan itu ya deg-degan, takut nggak diterima. Perjuangan yang selama ini saya perjuangan itu ya sia-sia karena tidak diterima monetisasi. Coba stres nggak kalau tidak diterima? Nah, jadi buat kita semua yang pemula yang belum dimonetisasi, tidak apa-apa gimana pun caranya. Yang penting ya jangan jangan melakukan kumpul-kumpul di grup-grup. Itu saya melarang banget, tidak rekomendasi, tidak rekomen. Saya tidak sarankan kalau kumpul-kumpul di grup-grup Facebook yang saling kunjung. Jadi yang saling kunjung kalian stop, jangan saling kunjung. Ngapain saling kunjung? Itu tidak ada dampaknya di konten kita atau di video-video kita. Bahkan channel pun nantinya kita rusak. Lebih baik kalau ingin menambah subscriber, kalian bikin video short live. Kalau sudah di atas 50 subscriber, kalian live aja di situ, membangun personal branding, terus membangun interaksi sama pemula. Jangan kalian berdiam diri saja di tempat. Kalian harus ada interaksi dan di kolom komentar atau kita live langsung ya. Karena ya menurut saya yang paling efisien itu ya bikin video short sama video panjang atau live itu berguna untuk menambah jam tayang ya teman-teman ya. Nih kesempatan nih para pemula nih, live aja yang udah subscribe 50. Yo, itu saja ya teman-teman, saran dari saya, dan mungkin semuanya telah terjadi pada kreator pemula yang pengajuan monetisasi di YouTube ini. Pasti semua mengalami adanya tegang, was-was, terus yang penasaran. Nah, setelah dimonetisasi ya makin tegang karena ngumpulin yang namanya $10. Nah, kalau kita awalnya sudah memenuhi syarat pun itu ngejar $10 pun sampai 2 bulan 3 bulan namanya. Ini cerita saya sampai 3 bulan kalau saya $10. Setelah $10 itu tidak langsung digaji oleh YouTube teman-teman ya, tidak langsung gaji oleh YouTube, nunggu lagi $100 lagi. Nah, kalau kita sepi penontonnya, gaji $10 $100 itu ya mau ditransfer tidak mungkin karena tidak memenuhi syarat oleh Google. Karena yang kita ditransfer itu ya $100 itu artinya 1.300.000 baru kita ditransfer ke rekening kita. Nah, jadi itu yang sebenarnya kita ujiannya di jadi konten kreator ini setelah dimonetis. Kalau belum dimonetis ya slow aja, gas aja terus upload video, lengkapin data-data evaluasi channelnya ya. Semoga kalian terinspirasi atau menghibur ya apa yang saya bilang tadi, karena ini ngalamin semua konten kreator di dunia ini pasti ngalamin yang namanya tegang. Apapun itu, kalau kita saat pengajuan pasti tegang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsisten, gas terus. Wow.